Terus lo hidup di mana, Sin? Udah di record. Oh iya. Aku adalah warga Politeknik Perkapalan Surabaya, Pasik. Gue dari Surabaya, guys. Kesini kalau rumahnya Surabaya. Ada nggak? Jauh. Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siang, Pak. Waduh, udah siang tuh. Siang, Pak. Sebentar. Di sana udah siang. Apa jam 10 itu pagi atau siang? Saya juga bingung. Jam Pagi, 10 Pak. ke atas. Pagi. Tengah ya. Ya. Pagi menjelang Pagi. siang, Pak. Udah jadi perdebatan nih. PKN tadi udah banyak debat sih, Pak. Oke, nanti kita tambahkan, Pak. Jangan, Pak, pusing. Oke. Oke, oh iya. Untuk materi hari ini, sebenarnya saya selipin sini dulu. Untuk pertemuan ini kita mau ngebahas desain dan antarmuka dan atau user interface. Nah, tapi ini kayaknya kurang tepat. Jadi saya pakai materi ini. Saya nemu yang cukup bagus. Oke, bisa full screen. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi saya pakai materinya ini si Yuda Dika kita ada ini. Thank you hari ini ya. Karena menurut saya ini lebih
simple dan lebih bagus buat kalian. Jadi untuk tahun hari ini saya selipin dulu si desain antarmuka atau user interface ini. Oke, kita masuk. Nah, sedikit ini aja. Jadi tujuannya ini ya, membuat supaya kalian bisa memahami cara membuat desain interface sistem dengan baik dan benar. Oke, ini skip ya. Nah, di sini dia definisikan nih, desain antarmuka ini menurut dia merupakan adalah bagaimana sebuah sistem akan berinteraksi nih antara si sistem dengan entitas eksternalnya dia, misalnya dengan pelanggan, pemasok, atau dengan sistem lainnya. Oke, nah desain antarmuka ini juga mendefinisikan cara di mana pengguna akan berinteraksi dengan sebuah sistem. Oke, jadi gimana kalau si sistem diberikan input, dia akan mendapatkan output serta bagaimana si sistem bisa menerima dan menjalankan perintah tersebut. Oke, nah ini contohnya desain antarmuka. Jadi ketika si user gitu kan, I'm ready to work, si sistem dia akan nanya gitu kan, mana task yang kamu mau selesaikan gitu, di complete, terus dia I want to check message, diharapkan ya sistem juga ngasih tahu gitu kan. Oke, dia ngasih tahu gitu bahwa lu punya 3 pesan nih. Ini salah satu contoh yang kita harapkan gitu kan, di mana adanya interaksi gitu antara si user atau entitas lain gitu kan di luar sistem dengan sistem itu sendiri. Oke. Nah, ini contoh biasanya kebanyakan permasalahan dalam user interface itu adalah pertama kita menggunakan terlalu banyak istilah gitu, istilah komputer. Oke, jadi ketika si user lain pun juga jadi terlalu sulit untuk memahami dari maksud dari sistem itu tersebut. Kedua itu desainnya nggak jelas, jadi si user juga bingung. Oke, dan tidak mampu gitu, membedakan antara tindakan pilihan gitu kan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, pendekatan masalah yang tidak konsisten serta ketidakkonsisten dan desain itu sendiri. Nah, jadi desainnya awal tombol enter itu di bawah kanan, nanti berikutnya kita selanjutnya tombol enter itu ada di atas kanan gitu kan. Ketika cek lagi tombol enternya ada di tengah-tengah gitu, ada di konsisten. Oke, nah ini menurut dari buku General of Principle of UI Design gitu, di Deborah G. Matthew ini ada 17 prinsip umum ketika kita mau ngedesain antarmuka nih. Oke, yang pertama ini user compatibility atau kompatibilitas pengguna. Oke, jadi ya kita harapkan gitu ya desain kita ini sesuai dengan kompatibilitas si penggunanya, lalu kompatibilitas produknya juga. Oke, lalu ada task compatibility, lalu keempat itu ada workflow compatibility. Ini harus sesuai semua ya. Jadi diharapkan dengan si user itu sesuai, dengan produknya sesuai, dengan apa yang akan dikerjakan itu sesuai, dan flow prosesnya pun juga sesuai. Oke, lalu ada 17 ya. Yang kelima ini konsistensinya tadi. Ketika ada tombol enternya ada di bawah kanan. Hendaknya tiap kali ada sebuah form ya, enternya itu, misalnya submitnya itu ada di bawah sebelah kanan gitu. Nggak yang berpindah-pindah gitu. Jadi tiap user itu udah tahu gitu. Ketika gue mau enter ada tombol ada di bawah sebelah kanan. Familiarity, nah ini juga cukup penting karena lagi kita gimana ya? Seringkali gitu. Ibaratnya kalau kita baru desain itu kita pengen sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang apa ya? Bukan yang unik menurut kita tuh keren atau apa gitu. Tapi kadang ya balik lagi ketika target kita itu untuk ke masyarakat umum, masyarakat global, dan dimana di masyarakat itu udah kebentuk gitu familiarity. Saya kayak tadi nge-submit itu adanya di bawah sebelah kanan gitu. Menurut kalian tuh, wah kayaknya sulit terlihat nih kalau di bawah sebelah kanan nih. Kayaknya lebih pas banget kalau mau submit itu ada di tengah-tengah gitu. Ya baik lagi ada butuh banyak beberapa itu udah butuh research atau apapun. Nah intinya udah kebentuk gitu kan. Suatu bentuk familiarity di mana masyarakat umum itu udah paham semua nih bahwa kalau mau enter itu ada di sebelah kanan. Nah, kalau hal seperti itu ya hendaknya kita nggak usah rubah tuh kalau udah bentuk hal umum, tapi kecuali desain sesuatu yang emang harus kalian timbulkan gitu atau suatu alert di tengah, bolehlah suatu alert atau mau suatu notif yang kita pengen user itu melihat, ya boleh kita taruh tengah atau apa. Intinya ada bentuk familiarity. Yang ke-7 itu ada simplicity. Oke, jadi simplicity itu
ya di simplicity gitu. Seenaknya kita bikin aplikasi bentuknya sederhana, nggak usah terlalu rumit. Oke. Jadi jangan ambil konsep ini ya, kalau bisa diperumit gitu kan. Kalau bisa diperumit kenapa harus mudah gitu. Jadi justru kebalik. Kalau bisa dibuat sesederhana mungkin, orang sekali dia sekali submit permasalahan, sekali submit pekerjaannya selesai, udah, kenapa harus dibikin 2 kali submit atau 3 kali gitu. Oke, nah ini ada direct manipulation. Jadi biasanya kita sebut sebagai direct manipulation ini direct manipulation bisa banyak hal sih. Bisa juga kita diarahkan gitu kan secara nggak langsung gitu. Kita pengen belanja atau apa, tapi dibuat tombol keranjang itu menonjol atau apa. Nah, seolah-olah kita jadi sebenarnya belum pengen, tapi karena ada tombol keranjang yang gitu mencolok atau apa, kita jadi check out atau malah keterusan jadi bayar gitu kan. Nah, itu ada kadang-kadang otak kita tuh bisa dimanipulasi gitu oleh desain yang baik. Oke. Lalu ada kontrol. Oke, yang ke-10 ini juga ada apa yang kita sebut what you see, what you get, itu singkatan dari what you see is what you get. Jadi ini cukup sering sebenarnya digunakan gitu ketika kita membuat desain. Ya udah gitu, coba misalnya cara gitu. Just tergantung situasi di lapangan sih. Misalnya cara memesan barang dah. Cara memesan barang itu yang kita tahu adalah kita pilih barangnya gitu kan. Kita masukin keranjang gitu, lalu kita ke kasir, kita bayar gitu. Nah, kenapa nggak kita bikin sistem ya seperti itu gitu kan. Kita pilih barangnya, kita masukin ke keranjang gitu kan. Kita buat seolah-olah ya udah ada sistem yang handle pembayaran, kita bayar. Jadi benar-benar si user pun juga ya lagi dia akan familiar gitu dengan cara checkout belanjanya, karena apa yang biasa kita lakukan gitu kan sehari-hari gitu di nyata, apa yang biasa kita lakukan ketika masuk ke sistem nggak jauh berbeda. Ini what you see is what you get. Lalu ada flexibility. Oke, yang ke-12 itu responsif. Nah, responsif ini juga sebenarnya cukup udah jadi kewajiban sebenarnya, karena sekarang device orang udah beda-beda ya. Ada yang pakai komputer, ada yang pakai HP, ada yang pakai iPhone. iPhone-nya juga udah banyak, ada 10, 11, 12, 13, beda-beda semua ukurannya. Jadi responsifnya udah hal wajib gitu. Jadi nggak mau dong ketika buka di HP tertentu tampilannya itu jadi berantakan atau jadi ya nggak responsif lah. Oke, dan ke-13 invisible technology. Oke, ke-6 robustness protection, easy to learning dan easy to use. Oke, jadi invisible technology ini apa ya? Teknologi tidak kelihatan. Robustness protection. Kita coba. Kita tanyakan Google aja lah ya, daripada kita bingung. Invisible technology. Kamu mau lihat kayak? Nah, ini ya. Jadi dibilang teknologi ini menyembunyikan detail teknis dari suatu sistem. Oke, sehingga hal yang sangat direkomendasikan dalam membuatnya. Oke. Itu ya, jadi dia menyembunyikan kecanggihan gitu kan supaya si user nggak terlalu takut gitu. Tapi nggak tahu emang ada yang takut ya. Ya misalnya kayak sekarang itu misalnya kayak kita belanja gitu di robot itu kan ada teknologi tuh
si AI itu mempelajari habit kita, kebiasaan kita supaya dia tahu gitu. Misalnya kita lagi nyari apa ya? Lagi nyari HP nih gitu kan. Ketika ngeliat HP tiba-tiba di beranda kita, di notif kita, di keranjang kita semua notifnya HP, semua kan diiklaninnya HP, aja ada promo HP, promo ini gitu kan. Itu kan salah satu teknologi itu. Dimana si marketplace itu dia punya teknologi AI untuk ngebaca nih dari si user, pilihan user apa user, ternyata dia lagi nyari HP, dikasih referensi semua tentang HP. Nah, mungkin ada orang merasa takut gitu, terancam. Oke. Robustness ini siapa? Sebenarnya kekuatan gitu atau kekokohan gitu. Jadi hendaknya desain kita itu tampil kokoh. Seperti itu ya, protection, keamanan, easy to learning udah pasti, mudah untuk dipelajari dan mudah untuk digunakan. Oke, nah ini user compatibility-nya. Sudah dijelaskan? Tidak. Ini ya, karena kita harapkan gitu bahwa setiap user itu ya bukan desainer gitu. Jadi hendaknya kita nggak bikin itu ya sesuai desainer, tapi ya tiap user berbeda-beda. Tiap user ini ya ada kita desainin untuk ya semua yang mengcover keseluruhan user tersebut. Sebenarnya ini hal yang sulit, nggak mudah gitu karena tiap orang punya kebutuhan yang berubah-ubah gitu, berbeda-beda, berubah-ubah dan berubah-berubah sih. Oke, jadi akan ya, otomatis desain kita pasti akan harus terus gitu terbarukan gitu sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan kemauan user yang semakin meluas, semakin kompleks ya mau desain kita pun harus semakin berubah gitu, beradaptasi. Makanya kalian mungkin bakal sering nemuin gitu kan beberapa marketplace itu dia berubah desain, berubah tampilan, berubah antar mukanya berubah gitu. Karena ya bukan mereka iseng aja gitu kan, kita ada task apa lagi nih udah rubah desain gitu. Nggak seperti itu, karena ya memang mereka mempelajari gitu kan, ada perubahan, ada kebutuhan, ada ini hal itu ya harus segera mungkin diadaptasi gitu. Mereka nggak mau kehilangan atau adanya ketinggalan gitu kan data yang user yang menurut mereka tuh cukup penting, cukup ini ya kalau nggak mau mereka harus merubah desain itu. Kayak mungkin kalau ya beberapa perusahaan besar atau marketplace besar kalian suka temuin dia tuh suka berubah-ubah desain karena balik lagi mereka mau mencari gitu mana yang si user ini sesuai gitu dengan kebutuhan seluruh user mereka. Oke, sesuai product compatibility. Oke, sama ya, kesesuaian dari tipikal user bisa contoh di sini untuk anak-anak. Maka jangan menggunakan istilah untuk tampilan orang dewasa. Lalu product compatibility ini sesuai memiliki tampilan yang serupa gitu, baik untuk orang awam maupun ahli. Fungsionalitasnya seperti di sini. Wah, ini jelas kan ya? Oke lah, sedikit kita cek. Produk taks ini ya, fungsionalitas dari si taksnya kayak workflow berjalan dalam satu tampilan. Konsistensi tadi ya, desainnya harus konsisten. Nah ini contoh misalnya si Microsoft Word. Nah semua produk Microsoft itu dia konsisten semua tuh. Tombol save-nya di atas kiri, logonya juga logo disket gitu kan. Tombol undo panah kiri gitu kan, tombol redo warna kanan gitu kan. Print semuanya tuh dibuat serupa gitu supaya ya ketika user yang menggunakan produk dia nggak akan bingung gitu. Misalnya dia dibedain gitu, misalnya tombol Microsoft Excel tombol save-nya gitu warna merah, otomatis kan orang akan bingung ini tombol apa ya, tombol save atau bukan. Oke, familiarity tadi faktor kebiasaan. Nah ini contoh bisa contoh check out. Oke, mungkin kita bisa simpulkan dari gambar ini, check out bisa faktor kebiasaan tuh kalau ngeliat gambar ada di sebelah kiri gitu. Kita selalu ngeliat kiri gambar dulu, baru ke kanan. Penjelasan detail dari si produknya tersebut. Oke, simplicity.
produknya harus meringkas segala sesuatu gitu, nggak terlalu ini. Nah ini contoh desain yang buruk kan, ketika kita ngeliat kita udah ibaratnya sekilasnya kita udah mumet duluan, kita harus baca perlahan dulu kan, maksudnya ini apa, oh ini klik iklan, oh ini mesti apa, pemahaman informasinya itu jadi cukup lambat gitu oleh si user ketika melihat gini. Oke, nah ini contoh desain yang ini ya, sama yang ngeliat tombol ada banyak banget kan, ketika ngeliat di menu ini ada tombol pos, tombol kamera, setiap tombol ini ada tombol minus, bedanya apa nih kan, minus dengan silang. Oke, ini contoh yang rapi, jadi kita tahu tiap menunya yang di sebelah kiri gitu. Jadi pemahaman atau penyerapan informasi user pun juga akan jauh lebih cepat. Ketika ngeliat, oh ini lagi di home, oh ini kita mau lihat news, oh ini itu untuk melihat Camcar, oh oke, nggak terbaca oleh saya. Oke, ini salah satu bentuk good design. Jadi ke-8 direct manipulation. Oke, untuk mempertebal huruf, oke, ini ya salah satu contoh simpel lagi gitu kan, untuk supaya orang dengan teks yang mau kita pengen tonjolkan gitu ya udah dikasih bold aja gitu, supaya ketika teks yang lainnya orang pasti bakal memperhatikan kalimat itu dulu lebih dahulu. Oke. Nah ini sudah dikasih kontrol, jadi biasanya si user itu senang kalau dia memegang kontrol, jadi nggak terlalu banyak aturan. Ini what you see is what you get. Oke. Flexibility, contoh flexibility, responsive. Oke, invisible, oke, ini ya. Oh, robustness ini handal. Oke, dapat mengakomodir seluruh kesalahan user. Oke, jangan menunjukkan error, oke. Jadi biasa nih, kalau kita ngoding ketemu error, kalau bisa user jangan sampai tahu gitu kalau itu error gitu. Seandainya kata itu terjadi, kasih notif apa gitu, jadi kesalahan atau apa. Iya, tapi kalau bisa ya jangan ada error. Kita udah preventif semua kemungkinan yang terjadi gitu. Oke. Protection, ada fitur baik atau window, ya kesalahan yang dilindungi dilakukan di situ on, di situ use. Oke. Nah, ada beberapa cara sebenarnya gimana cara kita ngedesain terbuka gitu. Ini ada menggunakan user skenario, ada menggunakan backlog testing, ada menggunakan macam-macam. Nah, tapi di sini kita nggak pakai si user skenario ini. Oke, yang mau kita pakai itu sebenarnya adalah kita pakai dengan cara mockup. Nah, ini udah cukup di sini aja. Waduh, nggak ada. Oke. Nggak ada, kita pakai di sini. Mockup itu apa ya bahasa Indonesia? Saya lupa arti. Nah, sini oke ya. Ini secara sederhana mockup ini merupakan gambaran gitu yang paling realistis, yang menyerupai hasil dari final yang ingin ditujukan. Oke, jadi gambaran atau sebuah konsep desain gitu. Kalau tadi kan sama tuh ketika kita melakukan itu kita cuma baru gambar. Nah, tapi kalau mockup ini hampir menyerupai tapi sebenarnya ya belum jadi aplikasi aslinya gitu. Cuman dari segi mockup itu kita dapat banget nih kira-kira aplikasi yang pengen dibuat itu seperti apa gitu. Fiturnya ada apa aja atau melakukan apapun dengan aplikasi yang bikin mockup itu sebenarnya kalau dulu mungkin cukup ribet gitu, tapi sekarang udah banyak banget aplikasi pembuat buat ngebikin mockup gitu. Contohnya apa ya? Aplikasi mockup. Oke, ya pokoknya sekarang udah banyak lah, ada Create UI Wizard ini, ada
Oke nih, ada banyak mockup plus, ada poin semua dan kebanyakan juga gratis gitu, jarang yang bayar. Oke, nah. Ini satu. Membuat mockup. Oh, saya tinggalan satu. Ada ini. Nah, ini salah satu kalau yang ini saya pernah pakai. Tapi saya nggak tahu sekarang bayar apa gratis. Kayaknya sih masih gratis. Balsamic mockup. Nah, jadi ini terserah kalian sih. Kalau kalian mau pakai yang lain juga silahkan gitu. Tapi ini saya pernah coba dan ini benar-benar gampang gitu. Ibaratnya kita nggak butuh skill ngoding gitu. Orang awam pun juga akan dengan sangat mudah membuat mockup menggunakan si Balsamic ini. Tapi kalau ada yang lain juga harusnya 11-12 lah, nggak jauh berbeda. Oke, dan dia pun juga benar-benar udah responsif gitu. Kalian mau bikin buat di HP, buat di web, atau mau di apapun. Nah, ini contohnya nggak ya? Nah, sih dia bilang tuh kan, zero learning gitu kan, profit unit, reusable, new component, drag and drop. Oke, bisa diekspor ke dalam bentuk PNG atau PDF. Folder mana ya? Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia udah siapin gitu. Jadi setelah dari contoh ini. Oke. Oh, ini bisa langsung kita coba secara ini secara code. Jadi kita nggak perlu install apapun, tinggal pakai aja. Atau mau di download bisa, ada versi desktopnya, bisa di run di Windows ataupun Mac maupun di Google Drive. Oke. Nah, ini kita coba. Waduh, pakai trial sekarang. Nah, ini ya. Jadi contoh gitu, misalnya kalian mau ngedrag apapun gitu di dalam ini, kalian mau ngedesain, kalian bikin kira-kira gitu, kalian mau bikin antar muka kalian gitu menggunakan ini. Nanti udah jadi nih. Bahkan tiap tombol ini bisa kalian navigasikan gitu kan. Kalau tombol ini diklik dia entah halaman mana atau apapun gitu. Oke, ini salah satu contoh ibaratnya kalau kalian mau bikin. Balsamic. Project sharing. Jadi sekarang sudah berbayar. Oke, itu. Kalau pakai Figma gimana, Pak? Boleh, sama aja kok itu juga. Nanti saya nggak wajibin kalian pakai Balsamic sih, seserah kalian gitu. Kalian mau pakai apapun, ini contoh aja. Oke, nah sekarang kita balik sini ya. Nah, sekarang menyangkut ke UAS kalian karena kalian udah paham. Nah, oke, nah udah siap semua? UAS kalian ini nanti kita akan bikin dalam bentuk berkelompok. Oke, jadi saya akan ada 2 buah permasalahan gitu. Oke, dan untuk kelompok kalian kayaknya akan jadi 4 kelompok. Oke, nah jadi satu kelompok satu permasalahan itu untuk 2 kelompok ya. Jadi supaya kita nanti di pertemuan itu kita bandingkan gitu, oke. Jadi semua teman-teman juga yang nggak itu jadi panitia gitu, untuk bandingin antara kelompok 1, kelompok 2, ngambil case 1 gitu, kelompok 3 dan 4 ngambil case 2. Nah, nanti kita kayak mirip kayak pitching kecil-kecilan gitu. Jadi kita tahu gitu kan dari case studi ini, lalu ada 2 kelompok yang ngambil case studi itu, kita lihat dari mereka, cara mereka presentasi, cara mereka pitching, menurut kita mana yang paling bagus, mana yang paling baik. Oke. Jadi biar kalian terlatih juga mulai dari awal gitu, gimana cara membuat pitching yang baik. Jadi awal dari sebuah permasalahan gitu kan, gimana cara kalian merepresentasikan gitu kan, atau kalian melakukan penalaran gitu kan, gimana dari satu case studi itu menjadi
suatu solusi yang menurut kalian tuh ini paling optimal gitu. Terserah gitu kan. Gunakan daya imajinasi kalian untuk menyelesaikan si permasalahan tersebut. Oke, aku ini udah case study dulu ya. Case study dulu apa soalnya dulu ya? Kelompoknya dulu deh, biar lebih enak. Kelompoknya udah saya ini, bukan saya tentuin sih. Saya sambil absen juga deh, dari sekali jalan. Oke. Abdul Rahman ada? Hadir, Pak. Ahmad Fahri Raihan? Hadir, Pak. Oke, Ahmad Nathan Firdaus? Izin Pak, masih ikut lomba dia, Pak. Lomba dia, Oh Pak. iya, Maaf dulu oke. TTS. Dafa Faisuddin Aknaf? Dafa? Hadir, Pak. Oke. Di Jaki Arta Putra? Hadir, Pak. Oke. Fernanda Harjoki Putra? Hadir, Pak. Oke. Gary Lodowik Putra Saban? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Heidi Angka Wijaya Teja? Hadir, Pak. Oke. Ibrahim? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ilham Hadiansyah? Hadir, Pak. Oke. Khairi Syariah? Lili Karoma? Hadir, Pak. Oke. Rahmat Putra? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Romi Udah keluar. Fadli? Romi? Izin ya, Pak. Dia lomba juga. Mm-mm. Iya, Pak. Oke. Saat Abdurrahman? Hadir, Pak. Sandy Aditya Dwi Putra? Hadir. Oke. Syahrul Faiz Ramdhani? Izin juga, Pak. Dia lomba juga. Izin juga, Pak. Lomba juga, Pak. Waduh. Terus Teguh Hendro Prayitno? Enggak ada dia. Oke. William Pratama? William. Oke. Yazid Syafiq Irsyad? Hadir, Pak. Oke. Nah, saya iniin dulu ya. Sebagai apa ini ya? Sebagai ketua kelompok lah ibaratnya. Ahmad Farid Raihan? Iya, Pak. Iya. Kamu kelompok 1 lah ya. Iya. Dafa Faisuddin Aknaf? Dafa? Ya, Pak. Iya, kamu ketua kelompok 2 lah ya. Oke. Heidi Angka Wijaya Teja, kamu kelompok 3. Ketua kelompok 3. Yang keempat ini siapa ya? Yazid Syafiq Irsyad. Oke, Kamu Pak. kelompok 4 ya. Oke, Pak. Oke. Silakan buat teman-teman yang lain membentuk kelompok sesuai tadi, ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, jadi kalau dari Jepang ini kemungkinan jumlah peserta kalian itu ada 4. Satu kelompok itu isinya 4, mungkin ada yang 5 sedikit. Oke. Nah, untuk case studinya gimana nih? Mau kalian yang pilih atau saya yang pilihin? Atau mau lihat dulu?
Janganlah kalau lihat tuh termilih dong. Kocokan aja Pak, kocokan. Oke. Ya, Cocok nih ya. undi, Pak. Nah, ada. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ada tepuk tangan ya. Oke. Nah, ini case studinya ya. Ada 2 case. Nah, ini kita case pertama dulu. Oke, nah di sini case pertama ini berada adalah Ali. Dia seorang mahasiswa tingkat akhir gitu kan. Dia lagi pusing bikin skripsi. Jadi dia nggak tahu harus mulai dari mana, harus kemana gitu. Intinya apa yang harus dilakukan gitu. Gimana cara untuk menyelesaikan skripsinya. Gimana ya terserah gitu kan menurut kalian gitu kan, gimana solusi apa gitu kan kalian bikin, entah suatu aplikasi atau suatu platform atau suatu apapun lah, kalian mau bikin apapun gitu kan yang bisa membantu ya, salah satu contoh si Ali ini untuk menyelesaikan tugas akhirnya nih. Oke, nah untuk case 1 ini kita pilih random ya berarti. Mana dia? Up. Nah ini ya, saya udah siapin 1, 2, 3, 4. Oke, untuk kelompok 1 ini, untuk case 1 ini berarti kita ambil 2 kelompok. Kita acak, udah diacak, playnya ya. Up. Oke. Fair nih ya, saya nggak tahu nih ya. Oke, 4, berarti kamu ngambil case 1 tadi. Oke Pak. 1 lagi, berarti yang ngambil case 1 ini. Ya harusnya 2 case dulu kita sebutin ya. Ya udahlah. Oke, berarti kelompok 4 sama kelompok 2 ya. Yang ngambil case 1 ini. Oke. Berarti sisanya kelompok 1 dan 3 itu ngambil case 2. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau case 2-nya ini, dia Bu Joko, dia ngebuat usaha warung gitu kan, dan setiap harinya Bu Joko ini selalu memeriksa nih kesediaan stoknya dia nih. Namun dia sering gitu kan nemuin ada selisih stok gitu kan ketika kita lagi ngecek kesediaan barang tuh. Nah, tinggal menurut kalian nih kelompok berapa tadi 1 dan 3 gimana gitu kan? Apakah ada solusi yang bisa kalian berikan gitu ya untuk memecahkan masalah dari si Bu Joko ini? Oke, nah sekalian ini. Oke, nah berarti kalian dari 2 permasalahan tadi ya, nanti saya upload di learning kok untuk materinya. Kalian buat sebuah gagasan atau solusi gitu dari permasalahan tersebut. Oke, nah, kalian bikin mau menjadi apapun ya, terserah gitu. Gunakan imajinasi kalian gitu, terserah kalian gitu. Kalian saja skripsi, kalian mau bikin aplikasi joki instan atau apapun lah, pokoknya. Kalian gunakan image kalian untuk memberikan suatu gagasan solusi gitu dari permasalahan tersebut. Lalu kedua, permasalahan tersebut kalian representasikan ke dalam bentuk semantic network. Kalau ini udah kita bahas mungkin di pertemuan 6 deh kayaknya, 6 apa 7 lah saya lupa. Oke, sama framingnya juga sama. Oke, nah ini sebenarnya sama gitu. Ketika kalian udah bikin bentuk semantic network, kalian udah pasti bisa bikin bentuk frame atau framing dari semantiknya tersebut. Oke, setelah kalian buat gitu semantic networknya, kalian buat framingnya. Nah, kalian terakhir itu kalian bikin tuh mockup design gitu dari solusi yang kalian buat tersebut. Kalian buat gitu perkiraan gitu kan, entah dalam bentuk aplikasi, entah dalam bentuk website, entah dalam bentuk apapun.
Oke, kalian buat bentuk gitu kan, bentuk buat mockup desain dari solusi yang akan kalian buat atau kalian presentasikan. Oke, dan hasilnya itu nanti akan kalian presentasikan tiap kelompok ya. Kita apa ya, di tiap mahasiswa gitu kan, kita bisa akan melihat gitu kan presentasi dari tadi ya, dari kelompok 1, kelompok 2 gitu. Nanti kita buat seru-seruan aja gitu ibaratnya, mana yang menurut kita gitu, kalau kita sebagai apa ya, masyarakat umum atau kita menurut kita mana yang memberikan solusi yang paling maksimal gitu menurut dari kita aja. Nanti kita semua sebagai jurinya, oke? Waktu presentasi nanti saya atur gitu di 3 pertemuan kita terakhir. Oke, nah nanti setelah ibaratnya 1 pertemuan cukup sih kayaknya 2 pertemuan gitu. 1 pertemuan misalnya kelompok K1 gitu menampilkan K1 gitu kan. Nah, diharapkan untuk kelompok lain nih yang nggak presentasi itu dia bisa bertanya. Oke, untuk aktif bertanya. Dan di sini 1 pertanyaan itu dapat 5 poin UAS. Oke, jadi maksimalkan kesempatan ini. Dan di tiap kelompok itu cuma maksimal 3 pertanyaan, oke? Jadi cuma ada 3 pertanyaan. Dan nggak boleh orang yang sama ya. Jadi biar kebagi rata nilainya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Iya, Pak, untuk anggota kelompoknya? Kan tadi baru ketua makanya. Iya, kan tadi baru ketua tuh. Silakan mau ketua yang nentuin gitu kan, anggotanya siapa atau mau anggotanya yang join. Silakan kalian berdiskusi sendiri. Oke, Pak. Saya bebaskan Pak untuk itu. Yang penting tadi ya, kebagi rata ya, jangan ntar 10 orang di kelompok 1, kelompok 2 cuma 2 orang. Kelompok 3 ntar sendirian, itu ketuanya. Yang seperti itu ya. Jadi bagi rata semua. Untuk yang lomba itu gimana ya? Nanti saya tanya deh untuk yang lomba. Oke, lagi pertanyaan yang lain? Mockupnya terserah ya, terserah kalian mau pakai apapun tadi, mau pakai Figma, mau pakai Balsamic atau mau pakai apapun gitu. Atau kalian mau gambar sendiri pakai tangan, tapi jangan. Kalau si mana ini, si Balsamic itu sih, saya pernah coba enaknya tuh kalian bahkan habis ngebuat di situ bisa langsung dipresentasikan gitu. Jadi seolah-olah tuh aplikasi itu udah jadi gitu. Jadi benar-benar dipresentasikan dalam bentuk, bisa kalian buat aplikasinya buat Android gitu, benar-benar diaplikasikan dalam bentuk handphone gitu, kelihatan ketika kita ringkis atau ketika kita enter, kita submit, itu diarahkan gitu kan ke next frame yang kalian buat gitu kan. Jadi benar-benar kita pun juga sebagai apa ya, sebagai orang awam nih gitu ngelihat bisa presentasi kita udah bisa kebayang banget. Oh, yang kalian mau buat itu seperti ini nih. Oh, kalian mau buat itu jadi A tuh. Jadi kita benar-benar udah dapat. Oke, sama titik lock. Ingat ya, yang gimana ya? Ketika ada permasalahan tadi, coba kalian bayangkan. Kalian ya bayangkan ibaratnya ada objek apa yang terlibat, gitu kan, hubungan objek satu dengan objek lainnya itu apa? Gitu. Lalu kalian coba melakukan nanti ya kan dari objek yang terlibat itu kalian bisa lakukan perluasan, lakukan apapun, gimana kalau dikaitkan dengan objek apapun itu supaya memberikan solusi yang lebih optimal. Silahkan gitu, intinya kalian bebas mengeksplor dari 2 permasalahan ini. Jangan lupa kasih judul ya, biar lebih seru. Judul dari solusi kalian itu kalian bikin apa? Oke. Oke, itu aja sih dari saya. Ada lagi mau bertanya? Oh, presentasinya sama ya. Nanti kita undi aja. Siapa yang mau tampil duluan gitu kan.
case 1 atau case 2. Kita undi aja nanti supaya nggak yang ini. Biar sama deg-degan siapa yang maju duluan. Pak, itu yang maksud itu apa? Maksudnya selalu ada selisih stok barang ketika sedang mengecek itu maksudnya gimana, Pak? Ya misalnya ya dia ngecek gitu kan, misalnya dia belanja kemarin beli gula itu 10 gitu kan. Hari ini jualan apa gitu. Hari dia catat hari ini jualan 1, tiba-tiba besok pas dia cek itu ternyata ya stoknya dia udah tinggal 5 gitu, tinggal 4 gitu. Ada perbedaan nih ternyata gitu. Oke, nah jadi dia bingung nih ibaratnya ya dia nemuin kok barang gue cepet amat habis gitu, entah emang diambil tikus, entah emang ada akhirnya entah emang dia salah ngitung atau salah ngecek gitu. Oke, jadi dia ada permasalahan di situlah. Setiap kali dia melakukan pengecekan stok, barangnya itu selalu selisih atau ada perbedaan. Oke, waduh, sudah mulai berpikir dalam nih. Oke, ada lagi? Ini agak siangan lah ya, saya uploadnya. Pak, izin nanya, Pak. Iya. Nanti UAS itu tanggal berapa ya? Ini 3 pertemuan kita terakhir. Jadi nanti pertemuan 13. Iya, pertemuan 13 atau 14 atau 12 lah mungkin. Tepatnya tanggal berapa? Gitu. Tepatnya tanggal berapa ya? Saya belum memperhatikan tanggal. Emang kenapa? Kamu mau enggak, soalnya aku lagi saya sama teman-teman tuh beberapa dari kita ada yang bertugas bagiin brosur, Pak. Takutnya bentrok. Bagian apa? Bagiin brosur ITTS. Oh, masih lama sih. Sekarang kita baru pertemuan 9. Ini 10, 15, 16, berarti ada 1, 2, 3, 4. 1 bulan dari sekarang udah lebih ya. 5. Kayaknya kita ada di ini deh, di awal Juli deh kayaknya. Di 4 Juli Pak. Atau 11. Estimasi loh ya ini. Bisa berubah, bisa tidak. Tapi kemungkinan sih di tanggal segitu. Masih aman kan? Aman. Oke, ada lagi? Pak, berarti nanti itu kan tiap mahasiswa itu diharapkan aktif dan bertanya. Tapi kan nggak, kalau udah nanya satu kelompok, berarti nggak boleh nanya ke kelompok lain atau gimana Pak? Biar gantian gitu. Gimana? Kan itu nanti mahasiswanya kan bertanya sih Pak. Nah, itu kalau udah bertanya ke misalkan ada kelompok 4 tuh berpresentasi, terus mahasiswa itu nanya. Nah, berarti nanti di kelompok lainnya udah nggak boleh nanya atau gimana Pak? Boleh sih, kalau mau nanya aja lagi, nggak apa-apa. Oh, oke. Kirain hanya bertanya ke satu kelompok gitu Pak. Sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma ya paling kalau terlalu sering kamu ditandain. Ya, takutnya diborong gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa sih mau diborong. Paling mungkin habis selesai perkuliahan kamu hilang, kayak gitu ya. Enggak apa-apa kok. Yang penting satu kelompok kamu nanya sekali, oke lah. Ya
Kalau yang lain nggak ikutan nanya, ya bukan salah juga ya. Kenapa ya mereka melewatkan kesempatan itu ibaratnya. Oke. Cukup? Jelas? Clear? Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for the day. Kita ketemu lagi next week. See you. Bye. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Di